mengatakan bahwa kami, ya, para ulama Aceh, berada di belakang Insinyur Soekarno. Bang Fahri, saya lupa kapan ya pernah baca, ada tulisan abang menulis mencintai Indonesia. Iya. Apa ya? Itu mencintai Indonesia itu apakah sebuah cinta yang sulit, cinta yang berat, cinta segitiga, cinta dua orang, atau cinta satu orang aja? Bagaimana Anda merumuskan mencintai Indonesia dalam, saya pernah baca tapi saya tentu yang berhak mendeskripsikannya Bang Fahri. Iya. Itu saya menulis di Kompas. Karena terjadi krisis, ya. Menurut saya malah krisis yang bersifat paradigmatik, ya. Dalam pengertian paradigmatik di sini adalah mendasar, ya. Tentang bagaimana orang-orang Jawa itu memahami wilayah luar Jawa gitu. Nah, itu kan berawal dari aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa kalangan, ya, dan beberapa organisasi pemuda terhadap, ya, mahasiswa-mahasiswa Papua yang ada di Surabaya pada waktu itu. Yang kemudian menimbulkan krisis yang mereka anggap anak-anak muda Papua ini tidak berjiwa nasionalis gitu. Ya, saya ingat tuh. Karena ada insiden apa gitu, insiden bendera atau apa gitu. Ya, betul. Nah, saya kemudian menulis di Kompas dan dengan sangat spesifik gitu. Saya tulis, saya kasih judul bagaimana mencintai Indonesia gitu. Saya mengatakan, ya, fakta sejarah yang saya ungkap bahwa Indonesia itu collectively created, diciptakan secara bersama-sama dan pada waktu yang bersamaan. Gitu. Fakta sejarah menunjukkan bahwa 1945, ya, proklamasi 1945 itu 17 Agustus 1945 itu tidak dengan dengan segera kemudian disambut oleh masyarakat dengan sorak-sorak bergembira semua gitu. Atau pawai di mana-mana gitu. Pawai tidak sama sekali gitu. Itu hanya segelintir orang yang tahu gitu. Ketika sampai berita itu ke Aceh bulan Oktober, itu tiba-tiba kemudian ulamanya berdiri tanpa ada yang perintah, ya. Ulama-ulama di Aceh itu dan mengatakan, ya, namanya Maklumat Aceh. Kalau nggak salah 15 Oktober 1945 mengatakan bahwa kami, ya, para ulama Aceh berada di belakang Insinyur Soekarno. Gitu. Lalu kemudian mereka mendirikan tentara-tentara sendiri, membiayai sendiri. Ini yang gitu. Mereka termasuk dalam PUSA itu kan? Ya, mereka yang termasuk dalam PUSA, ya. PUSA Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Ya. Lalu kemudian di Sulawesi itu mereka membentuk barisan-barisan, ya, barisan-barisan perjuangan Indonesia. Gitu. Lalu kemudian di Bali juga seperti itu, gitu. Dan di berbagai tempat. Nggak ada komando sama sekali. Gitu. Jadi saya katakan. Artinya tidak ada kekuatan pusat. Tidak ada kekuatan pusat pada waktu itu. Gitu. Nah, sementara di Jawa itu even sampai dengan tahun 49, ya, mulai dari 45 sampai 47, 49 itu istana masih dikuasai sama mereka. Sama Belanda. Sama Belanda. Ya, pemerintah Belanda. Istana. Jadi kalau misalnya nanti akan saya tunjukkan buku, ya. Buku yang menggambarkan, ya, hari-hari terakhir Perdana Menteri lagi. Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan potret penurunan foto dia yang dibawa oleh dibawa oleh pegawai istana. Ya. Merdeka. Dia pergi, Soekarno kemudian masuk pada Desember 1949 itu. Sebuah gitu. peristiwa simbolik yang dahsyat, ya. Jadi mereka masih banyak di sini. Gitu. Khairil Anwar, ya, berarti ketika 5 tahun saja 5 tahun setelah merdeka, ya, 4 tahun, ya, 49 kan? Iya, artinya bahwa
itu masa elit ya pada umumnya itu juga tidak terlalu yakin. Dan pusat tidak Gitu. kuat-kuat amat. Bukan hanya tidak kuat, dia harus menyingkir, kan? Iya, iya. Menyingkir ke Jogja. Ya, dikasih tempat oleh Gitu. Sultan HB9. Ya, Sultan. Di Gunung Agung ya namanya, Gedung Agung ya. Tempat Soekarno dan Hatta tinggal ya bersama istri gitu. Nah, siapa yang mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu? Ketika seluruh ya wilayah Indonesia itu diambil alih kembali oleh aksi polisionil kedua. Ya Belanda mengatakan aksi polisionil ya. Kedua, seluruh wilayah Indonesia diambil kembali. Kita menyebutnya agresi kan. Ya, agresi. Kecuali Aceh. Polisionil untuk dia mengatakan bahwa ini masalah dalam negeri. Mereka teroris, Iya, kira-kira ini begitu. polisi. Ketemu konteksnya. Iya. Iya. Ya. Kecuali Aceh, mereka tidak pernah kembali lagi sejak Belanda pergi dari 1942 itu. Nah, artinya Aceh itu sangat opsional pada waktu itu. Bisa merdeka sendiri. Bisa merdeka sendiri dan diajak untuk membangun negara bagian Oleh Van Mook ya. Gitu. Tapi Aceh tidak mau. Gitu. Tidak. Kami adalah bagian dari bangsa Indonesia gitu. Jadi satu-satunya yang masih ada gitu. Indonesia itu yang tersisa itu ya di Aceh itu gitu. Itu yang saya maksud gitu ya. Bahwa bagaimana mencintai Indonesia itu adalah dengan memahami sejarah dan tidak bersifat sentralistik gitu. Tidak ada pusat gitu. Di dalam konteks ini gitu. Karena Indonesia diciptakan ya bersama tadi oleh berbagai collectively created. Ya, diciptakan bersama-sama gitu. Dan serempak. Bahasa penatarannya gotong royong. Gotong royong. Iya, gotong Cuma royong. karena terlalu jadi bahasa penataran, ini dia kehilangan. Iya, betul. Kena inflasi. Betul. Nah, inilah ya cara mencintai Indonesia itu adalah dengan cara memahami bahwa Indonesia itu bukanlah kreasi satu etnik gitu. Apalagi satu orang atau satu kepala keluarga. Betul, gitu. Nah, ibu saya itu ya itu tahun 48. Orang Belang Pidi juga? Iya, orang Susuh ya. Sekarang itu kan ibu kotanya di Belang Pidi ya. Gitu. Itu mengarang lagu ya. Karena tadi saya katakan hanya Aceh yang tidak dikuasai Belanda sejak 1942 itu. Lalu kemudian pemuda Aceh itu dikirim ke Medan Area. Nah, kalau Anda membaca The Blood of the People ya, karangan sejarawan Australia, itu mengatakan apa yang dimaksudkan dengan Medan Area itu adalah wilayah abu-abu ya, di mana kekuasaan pengaruh Indonesia itu tidak terlalu penetratif, tapi pada saat yang sama pengaruh Belanda pun itu tidak terlalu penetratif gitu. Jadi titik itulah yang disebut dengan wilayah merdeka. Oke. Itu yang disebut kemudian Medan Area. Nah, ke sanalah pemuda Aceh itu dikirim untuk mempertahankan wilayah itu. Dan juga supaya Belanda tidak masuk. Di Medan Area tadi? Ya. Supaya Belanda juga tidak masuk lagi ke wilayah Aceh gitu. Jadi lebih baik ekspansif gitu. Oke. Nah, ibu saya kemudian mengarang lagu untuk mendukung mereka secara romantik gitu. Dunia keliling sepi, kau tinggalkan nyanyi gembala di bawah langit jaya, berjabat tangan kita berpisah untuk nusa. Jadi dibayangkan dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang sangat bagus. Allahu Akbar. Saya kira tadi bahasa Aceh. Jadi dibayangkan itu adalah persuaan ya pemuda yang sedang mengembala gitu dengan pacarnya, kekasihnya gitu.
Dan dengan suasana penggambaran dunia keliling sepi, kau tinggalkan nyanyi gembala Ya, ya. di bawah langit jaya, berjabat tangan kita berpisah untuk nusa. Jadi konsep nusa itu sudah diperkenalkan oleh almarhum ibu saya, gitu. Dengan bahasa Indonesia yang dengan sangat bagus. Bahkan sampai sekarang masih kita kenal gitu ya. Iya, iya. Nah, lalu kemudian si pemudanya kemudian mengatakan, kau antarkanku berjuang, berpisahannya di mata, bersatu dalam hati, bertemu kita nanti di surga nan abadi. Jihad ini ya. Iya. Baru kemudian si perempuannya mengatakan, kau pergi ke medan perang, jika tak menang, takkan pulang, hingga jiwa melayang. Kamu bayangkan, siapa yang nyuruh ibu saya mengarang lagu itu? Siapa yang brief? Nggak ada. Itu adalah kreasi sendiri. Mendukung Indonesia Raya. Itulah yang saya sebut bagian dari narasi Indonesia Raya. Nggak ada orang yang nyuruh. Gitu. Inisiatif sendiri. Dan dengan keterbatasan informasi komunikasi waktu itu, Betul. Betul. Itu. Nah, maaf, bukan di kota Banda Aceh kan? bukan. Di kampung. Berapa kilometer? Biar kita punya imajinasi. Jadi sekitar, kalau sekarang itu sekitar 8 jam ya. Oh, 8 jam perjalanan dari Banda Aceh. berarti di atas 300 kilometer? More or less? Lebih mungkin ya. Lebih ya. Oke. Itu karena jalan sudah bagus ya. Oke. Karena sekarang 8 jam itu karena jalanan sudah bagus. 8 jam sekarang? Ah. Oke. Kalau dulu berhari-hari karena ini kan harus naik rakit. Iya, iya, iya. Banyak sekali itu. Gitu. Nah, jadi maksud saya, ibu saya, kalau saya mau bersifat emosional gitu, ikut menciptakan Indonesia. Gitu. Dengan kekuatan simbolik yang ada gitu. Apalagi kemudian para pejuang-pejuang itu yang mempertahankan itu. Ayah saya itu adalah veteran perang. Nah, jadi jangan menganggap bahwa Indonesia itu adalah milik satu etnik. Atau satu keluarga, atau satu orang. Atau satu orang atau satu keluarga. Nah, di dalam konteks inilah, maka apa yang terjadi di daerah itu harus dipahami. Dengan ya perspektif daerah itu sendiri gitu. Jadi kalau kemudian Anda melihat kegelisahan daerah itu, ya dengan gampang Anda katakan itu adalah pemberontakan, maka Anda bukanlah pencipta Indonesia. Dan tidak pencinta Indonesia. Dan bukan pecinta Indonesia. Itulah yang saya maksudkan dengan bagaimana mencintai Indonesia gitu. Jadi masih berproses. Jadi Indonesia kan secara formal kita terima 17 Agustus. Iya. Dibacakan. Iya. Kan tentu itu bukan pekerjaan akhir. Justru pekerjaan, kalau nulis buku abang masih nulis apa namanya itu, catatan-catatan depan. Nah, Iya. Pak Soekarno, Pak Soeharto gitu kan berusaha membawa kita menjadi Indonesia gitu. Walaupun sesekali mungkin mereka terlalu ingin tergesa-gesa, cepat, diringkus saja menjadi sentralistik caranya segala macam. Tapi Bang, bagaimana cara agar harmoni tadi itu bisa terus terjaga, tetapi manajemen pembangunan yang lebih teknokratik itu efisien dan efektif? Kan begini, dalam bacaan saya yang sederhana, waktu Soekarno setelah 59 dan Soeharto hampir seluruh kepemimpinannya dia tidak mengedepankan demokrasi. Bedanya di tangan Soeharto teknokrasi maju, di tangan Soekarno teknokrasi belum terlalu berkembang. Iya, betul. Tetapi belakangan akhirnya demokrasi muncul, Pak Habibie memberikan banyak sekali undang-undang yang penting, Betul, kebebasan ya. pers, Ya. pemilu, Ya. desentralisasi. Tetapi akhirnya sekarang kita lihat teknokrasi merosot, demokrasi maju, tetapi itu tadi
pengetahuan dan pemahaman atau apresiasi terhadap keberagaman, Ya, termasuk ide-ide desentralisasi, betul. merosot. Abang setuju. Bagaimana caranya kita menjaga ini? Demokrasi jangan surut lagi. Mm-mm. Di dalam beberapa hal ya, apa yang berlangsung pada masa reformasi ini itu adalah ya sebuah usaha menciptakan ya struktur kekuasaan yang bersifat horizontal gitu. Jadi kalau vertikal kan garisnya begini, Ya. horizontal begini gitu. Nah, di sini ada presiden, di sampingnya itu ada apa namanya? Ada partai-partai politik, ada Mbak Mega di situ kan. Lalu kemudian di sampingnya ini lagi ada parlemen. Lalu kemudian di bagian yang sedikit agak di luar itu ada partai ada pers gitu. Ada civil society, ada apa segala macam. Tidak di dalam struktur yang bersifat hierarkis. Ya. Gitu. Jadi ini sudah bagus gitu. Nah, sekarang bagaimana memanage itu dengan dinamis gitu. Lalu kemudian memberikan kontribusi ya. Masing-masing memberikan kontribusi yang bagus buat mereka gitu. Buat keseluruhan gitu. Nah, polanya adalah pola mencintai Indonesia itu tadi gitu. Bahwa ya Indonesia karena diciptakan ya secara kolektif, maka seharusnya juga tidak ada hierarki etnik di situ. Karena semuanya ya memberikan kontribusi gitu. Sama di dalam sistem demokrasi. Maaf. Kan ini kan problem simbolik ini tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Misalnya Betul. dulu zaman televisi cuma satu gitu, orang bilang kenapa yang muncul di TVRI itu aja etnisnya misalnya. Betul. Terus pergi ke luar negeri, ke PBB, ke negara-negara rombongan kebudayaan, kenapa itu terus? Kan ini akhirnya ke kosakata dari negara dalam mengelola kekayaan ini terbatas. Nah, jadi kita kembali kepada itu tadi, demokrasi ya. Ya, Nah, jadi secara struktur sebenarnya sudah benar gitu. oke. Tidak bersifat hierarki. Ya. Presiden itu ya, presiden Jokowi, apakah Jokowi ataukah SBY, ya, Presiden Wahid. ya, Wahid, SBY, Mbak Megawati dan seterusnya. Siapa tadi Anda sebut Habibie ya, yang meletakkan dasar demokrasi itu hanya salah satu aktor dalam politik gitu. Nah, yang kemudian yang harus dilakukan itu adalah kekuatan diplomasi, gitu. Kekuatan diplomasi di dalam di dalam menciptakan kesepakatan, gitu. Kesepakatan yang didukung bersama, gitu. Jadi ini sudah benar, gitu, yang berjalan, gitu. Nah, problemnya adalah bahwa ya konstituennya itu harus punya keberanian. Apa yang dimaksud konstituen Gitu. itu? Salah satunya adalah perguruan tinggi. Oke. Gitu. Sekarang kan perguruan tinggi bukan lagi menjadi pusat ide. Gitu. Mana ide-ide mereka gitu. Lebih lagi sibuk cari mahasiswa, Bang. Ya, kalau kita bicara dengan para dosen-dosen mereka berbicara tentang PUM. Scopus. Lalu kemudian bagaimana menulis Scopus gitu. Yang juga nggak dibaca orang gitu. Kalau dibaca masih mending gitu. Lalu kemudian pikiran dia tentang sistem politik, pikiran dia tentang apa yang berlangsung ya pada partai-partai politik sekarang ini tidak ada. Disconnected. Gitu. Disconnected satu sama lain gitu. Inilah yang terjadi ya pada salah satu konstituen yang paling strategis. Konstituen ya sistem demokrasi itu gitu. Yaitu perguruan tinggi. Nah, yaitu perguruan tinggi. Nah, sehingga kemudian pusat-pusat pemikiran itu diambil oleh gerakan apa yang kita sebut civil society tadi gitu. Civil society itu secara theoretical itu artinya bahwa ada kelompok-kelompok yang punya kemampuan mengorganisasikan diri dia yang secara politik dan ekonomi tidak tergantung dari negara. Itulah yang disebut dengan civil society gitu.
Nah, kalau kita lihat civil society yang sangat besar, yaitu Muhammadiyah dan NU, Nahdlatul Ulama. gitu. Mereka bahkan, ya, seperti sering saya katakan, Muhammadiyah dengan NU itu lahir sebelum negara lahir, gitu. Dan mereka survive, gitu, sampai sekarang, gitu. Nah, jadi, ya, kelompok-kelompok civil society ini itu jangan terjebak ke dalam politik praktis. Jangan mencari jabatan. Mereka terus menjaga agar Iya, mencintai Indonesia itu jadi proyek besar terus-menerus. betul. Ketika universitas tidak berbunyi. Gitu. Padahal kan banyak rektor-rektor itu yang seangkatan dengan kita, bahkan sekarang itu junior saya. Ada juga junior saya. Ada junior kamu ya, gitu. Maksudnya lebih muda. Betul. Atau kita sudah lebih tua juga. Iya, betul. Yang dimaksud, yang kita maksudkan itu, mereka adalah aktivis. They were, ya, aktivis, gitu. Mereka adalah aktivis sebelumnya, gitu. Tapi begitu kemudian menjadi rektor, gitu, seperti tidak bisa bergerak, gitu. Inilah yang kemudian perlu digerakkan, gitu. Belanja buku saya itu 3 juta, 5 juta sebulan. Sebulan. Dari dulu sampai sekarang konstan. Sampai sekarang ini.